Banjir yang merendam desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan Pati belum juga surut, ketinggian air masih lebih dari 1 meter. Warga pun was-was ketinggian air bisa bertambah karena intensitas hujan yang masih tinggi. Sementara itu pemirsa, banjir juga masih menggenangi sejumlah permukiman di kota Semarang, Jawa Tengah, salah satunya di Kecamatan Genuk. Untuk mengetahui kondisi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV, Udin Ali Nani dari Pati dan Sidang Dewanto dari Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Udin dulu. Udin, bisa digambarkan bagaimana kondisi banjir di Pati saat ini? Ya, selamat sore Sylvia dan selamat sore pemirsa Metro TV. Dapat kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa kondisi banjir di Pati saat ini masih belum surut, di mana di tempat saya berdiri adalah di Desa Ketitawetan, salah satu desa yang paling terparah dilanda banjir saat ini. Dan ada sedikitnya 800 rumah warga yang terendam banjir dengan ketinggian bervariasi antara 70 cm sampai dengan 1 meter. Dan dapat kami laporkan bahwa dampak daripada banjir ini aktivitas warga lumpuh total, di mana warga tidak bisa beraktivitas karena ketinggian air dalam rumah mereka itu mencapai 60 sampai 70 cm. Dan untuk di jalanan sendiri, ketinggian air mencapai 1 meter lebih, sehingga aktivitas warga lumpuh total. Dan dapat kami gambarkan bahwa saat ini saya berdiri di daerah banjir yang terparah di RT 1 RW 2, di mana kondisi tanah di sini cekung sehingga air sangat sulit untuk keluar dari permukiman warga. Dan banjir ini diperparah dengan jebolnya tanggul Sungai Widodaren kemarin, 4 hari yang lalu, di mana ada 2 tanggul yang jebol yang mengarah ke arah Racin dan mengarah ke Desa Ketitangwetan sendiri. Dan sampai saat ini tanggul yang jebol yang mengarah ke Desa Ketitangwetan sendiri sampai saat ini belum tersentuh perbaikan, sehingga dengan tingginya intensitas hujan pada malam hari semalam membuat banjir kembali naik dan menggenangi ratusan rumah warga di Ketitawetan. Sylvia. Oke, Udin, apa yang sebetulnya menyebabkan banjir sulit surut, bahkan diprediksi akan berlangsung dan terus bertambah? Ya, dari pantauan kami di lapangan tadi dapat dilihat bahwa banjir memang sangat sulit surut di Desa Ketitangwetan, di mana Desa Ketitangwetan adalah daerah cekung yang memang semua banjir kiriman yang dikirim dari Pati Selatan ini semua mengarah ke Desa Ketitangwetan. Dan saat sore seperti ini, pertemuan arus dari aliran laut masuk ke aliran Sungai Widodaren, sehingga terjadi pertemuan dan akhirnya melimpah kembali masuk ke dalam permukiman warga. Dan ini terjadi terus-menerus karena masih tingginya intensitas hujan juga dan banjir kiriman dari Pati Selatan yang menyebabkan banjir di Ketitangwetan ini sulit surut. Sylvia. Oke, baik, dari Udin kita beralih ke Sidang. Sidang, adakah upaya atau bagaimana dulu Anda gambarkan kondisi banjir yang terjadi di Semarang? Apa dampaknya untuk warga? Baik, Sylvia, selamat sore pemirsa. Bahwasanya saat ini saya sedang berada di Kampung Masjid, Jalan Raya Dong Biru Raya, Kecamatan Genuk, Semarang. Bahwasanya di tempat saya berdiri ini adalah titik tertinggi untuk banjir di wilayah ini, yakni sekitar hampir 1 meter. Dan untuk yang di dekat kecamatan ini ketinggian sekitar 60 cm. Cuma untuk hari ini memang ada sedikit penurunan, cuman belum signifikan seperti itu. Karena memang di sini memang di daerah Gedung ini adalah daerah cekungan, di mana semua air tertampung di sini dan sulit untuk keluar karena ada beberapa sungai yang ada di sini yang hingga meluap ke perkampungan warga seperti itu. Lalu apa upaya untuk bisa mempercepat air cepat surut? Baik, menurut informasi dari pemerintah dalam hal ini BPBD Provinsi Jawa Tengah, bahwasanya untuk banjir di wilayah Genuk ini hanya mengandalkan pompa yang ada di pompa Seringin. Namun berdasarkan informasi terakhir, pompa itu pompa Seringin itu masih berfungsi 2 dan 3 masih upgrading. Namun demikian ada upaya dari pemerintah untuk penambahan pompa-pompa mobile, baik di Seringin maupun di daerah Trimulyo Genuk ini. Jadi ya memang agak air juga sedikit berkurang, ditambah lagi tadi pagi cuaca sedikit cerah dan kebetulan sore ini agak mendung dan kemungkinan juga air mungkin bisa bertambah kembali seperti itu.
Baik, kalau begitu terima kasih rekan Udin dan juga Sidang atas informasinya terkait banjir yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Lalu pemirsa, bagaimanakah perkembangan penanganan banjir di Jawa Tengah? Sudah tergabung bersama kita Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Jatur Sari Penanggungan. Selamat sore Pak Bergas. Selamat sore Mbak Silvi. Baik, Pak Bergas, kita update dulu berapa jumlah korban jiwa dan luka akibat banjir yang terjadi di Jawa Tengah sejauh ini? Untuk korban terdampak yang ada di Semarang itu ada sekitar 22.000 kakak ya. Jadi sekitar 40 ribuan jiwa begitu. Ini yang di kota Semarang. Sedangkan tadi sebagaimana yang di Pati tadi itu ada sekitar 2.200-an ya, 2.200-an jiwa. Kemudian sebetulnya tidak hanya di Pati saja, jadi ada kejadian di Blora dan Rembang juga tadi malam. Itu yang berdampak juga banjir juga begitu. Oke, untuk korban jiwa, Pak, ada berapa sejauh ini korban jiwa? Sementara belum ada informasi yang kami terima terkaitan dengan korban jiwa maupun luka ya. Hanya saja mungkin beberapa informasi yang kami terima itu berkaitan pasca adanya banjir seperti yang di Kota Semarang ditemukan beberapa korban jiwa karena bermain di air ya di kolam retensi itu aja yang kami terima sementara ini, Mbak. Jadi tidak disebabkan langsung karena banjirnya ya? Ya. Sementara itu yang kami terima. Oke, berapa jumlah titik di Jawa Tengah yang masih terdampak banjir Pak hingga saat ini? Dan di mana yang terparah? Ya, Semarang termasuk yang masih mengalami dampak ya karena ini sudah beberapa hari, sekitar 4-5 hari ini ya. Sedangkan di beberapa kota lainnya yang terdampak itu Pati itu sudah yang kedua kali ini dalam beberapa hari ini di bulan ini itu yang kedua kalinya. Kemudian Rembang itu juga sama termasuk Blora karena hasil pantauan kami melalui cuaca BMKG itu daerah sana memang sedang mengalami adanya cuaca ekstrim ya di daerah tersebut begitu. Oke, lalu bagaimana Pak perkembangan penanganan banjir? Apa kesulitan yang dihadapi oleh tim yang berada di lapangan? Jadi untuk yang khususnya Kota Semarang, jadi upaya pemerintah sudah luar biasa kami katakan di mana pertama ini tidak bercerita tentang penanganan jangka pendek saja ya, tapi juga jangka panjang. Jadi berkaitan misalnya pompa kolam rumah pompa Tenggang dan Seringin itu adanya pergantian mesin dari BBM ke listrik. Itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan pompa yang jalan. Seperti contoh yang pompa Seringin itu yang hasil hari ini itu sudah berjalan 4. Jadi 2 itu sudah menggunakan listrik, yang 2 masih yang lama ya menggunakan BBM. Tapi setelah kita lihat tadi baru saja siang tadi bersama Pak Wakil Gubernur itu luar biasa. Jadi pompa yang keluar itu debitnya besar begitu. Nah kemudian juga masih ada pompa-pompa pengganti berupa mobile pump yang ditempatkan di sekitaran terminal Terboyo, begitu daerah Terboyo juga, karena ini genangan yang ada di permukiman itu dibuang ke kolam retensi Terboyo, begitu Pak. Selain itu juga untuk mengurangi cuaca itu kita menggunakan dibantu oleh BNPB, BRIN dan BMKG menggunakan operasi modifikasi cuaca yang sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 hari ini. Begitu. Iya, tapi sudah terlihat belum Pak hasilnya? Banjir kan masih belum surut sepenuhnya ya. Apakah modifikasi cuaca ini sudah terlihat dalam 2 hari terakhir ini tidak ada hujan yang terjadi? Ya, jadi begini. Operasi modifikasi cuaca itu dilakukan tujuannya adalah untuk mengurangi, ya bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Seperti yang tadi disampaikan di awal, di prolog di awal bahwa pasti terjadi hujan, tapi tidak lama. Tidak lama sehingga kejadian pompa kegiatan pompanisasi ini tidak terganggu ya, tetap dilakukan upaya pemompaan untuk menurunkan tinggi muka air. Dan buktinya hari ini selain tidak banyak cuaca hujan yang terjadi di Kota Semarang, tinggi muka air sudah mulai menurun.
Sedangkan pompa Seringin juga mulai tadi pagi untuk pompa listriknya juga sudah berjalan. Dan ini tujuannya untuk jangka panjang ya. Jadi untuk jangka panjang harapannya Kota Semarang yang sangat tergantung dengan pompa, ini pompanya sudah diperbaiki. Harapannya tahun ini atau akhir, informasi yang kami terima dari BBWS, November ini semua pompa sudah bisa berjalan dengan normal begitu. Oke, bagaimana dengan penanganan di Pati, Pak? Tadi dari berita yang kami sampaikan ada beberapa titik yang ketinggian air masih mencapai 1 meter. Apakah juga ada kesulitan masalah pompa yang terjadi di Pati? Nah, begini, kalau yang di Pati itu kan karena tanggul jebol. Sebenarnya kalau tidak ada tanggul jebol ya tidak banjir. Tapi karena ada tanggul jebol, akhirnya terjadilah banjir di permukiman. Nah, ini tentunya koordinasi kami dengan BBWS sudah dilakukan sejak kejadian terjadinya jebol, dan informasinya dari tim BBWS pun sudah mulai melakukan upaya-upaya untuk penutupan tanggul tersebut. Tentunya dilihat dari di lokasinya dulu ya, disurvei dulu, kemudian peralatan apa yang cukup untuk dilakukan perbaikan di sana. Kemudian dari kami juga koordinasi dengan BPBD Pati, utamanya dukungan logistik ya. Tadi sudah kita koordinasi, sudah ngomong-ngomong prinsip kita akan support berkaitan dengan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat Pati, begitu. Oke. Kalau untuk curah hujan di Pati, Pak, apakah juga masih tinggi dan juga dilakukan modifikasi cuaca seperti yang dilakukan di Semarang? Sebetulnya operasi modifikasi cuaca, informasi yang kami terima itu sejak 2 hari yang kemarin itu rencananya sampai tanggal 29. Ini akan dilakukan operasi modifikasi cuaca tidak hanya untuk wilayah Semarang saja, tapi untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, tentunya ini melihat dari peta cuaca BMKG yang masuk di teman-teman BNPB atau tim OMC ya, yang untuk dilakukan kajian mana yang harus dilakukan penyemaian begitu. Dan informasi yang kami terima rencananya itu memang operasi ini berkegiatan sampai jam 11 malam. Jadi ada 7 sorti. 7 sorti ini sampai jam 11 malam sambil melihat perkembangan awan yang ada di atas begitu. Baik, Pak, tadi kami membuat liputan ya, ada permukiman warga di Desa Ketitan Wetan yang ada di Kecamatan Batang. Itu rata-rata warga mengeluh sudah 5 sampai 1 minggu terakhir rumah mereka terendam banjir, mereka tidak bisa kemana-mana tapi belum mendapatkan bantuan logistik. Nah, apa upaya yang dilakukan oleh BPBD atau tim gabungan lainnya untuk bisa menyuplai pasokan logistik kepada warga yang bertahan di rumah mereka, Pak? Ya, seperti tadi yang kami sampaikan bahwa dari daerah, dari Kabupaten Pati, BPBD Kabupaten Pati sudah koordinasi dengan kami. Tentunya by data itu menjadi penting ya, kebutuhannya berapa. Kami dari BPBD pun akan koordinasi dan mensuplai langsung logistik yang ada di tempat kami. Tentunya kami juga koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan yang selalu ready untuk menyuplai minimal kebutuhan beras ya. Kebutuhan beras itu selalu dicukupi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Nah, ini tinggal kebutuhan data. Kata kuncinya data cepat ya kita akan berikan begitu. Baik, kalau begitu. Terima kasih Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah, ada Pak Bergas Catur Sosi yang sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.